Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita teman. Senin malam Selasa dari Tepak Tuan. Cerita kita pada saat ini teman, orang yang mendapat hidayah karena azan. Ini cerita kisah nyata nih teman ya. Jadi waktu di Jakarta, teman gua itu bukan kita istilahnya membanggakan kejahatan dia, bukan, tapi ini untuk teman saya yang meminta cerita ini supaya dia termotivasi ya, untuk dia bisa berubah gitu teman ya. Alhamdulillah teman saya ini memang luar biasa kalau tentang apa ya kejahatan dia ini. Tapi begitulah kalau Allah mau memberikan hidayah ke seseorang itu, banyak jalan ataupun banyak cara atau banyak sebab lah ya teman ya. Jadi pas waktu dia pulang dari Surabaya, kumpulan-kumpulan tempat nongkrong dia dulu waktu masih zamannya milenium mungkin ya. Ya, waktu zamannya milenium, kalau sekarang bisa kita bilang zaman milenial, berarti udah berapa tahun yang udah lewat teman ya. Jadi dia pas waktu maghrib ataupun sore sekitar jam 5 lewat, duduklah dia bersama kawan-kawan gerombolan ataupun sama geng dia, bisa kita bilang, di Monas. Duduklah di Monas, mereka berkumpul di situ semua. Ya sambil cerita, ketawa-ketawa, ya pokoknya bergabunglah sambil minum-minum, makan apa. Kalau di Jakarta itu kan azannya lebih cepat ketimbang di daerah kita ya, jam 6 mungkin udah azan. Jadi pas udah jam 6 itu tinggallah dia sendiri di bawah Monas itu teman ya. Duduk dia sambil merenung sejenak. Pas waktu dia lagi duduk sendiri teman, azan maghrib dikumandangkan. Begitu azan maghrib dikumandangkan teman, rupanya si kawan ini betul-betul dia menyimak suara azan nih teman ya. Betul-betul dia menyimak teman. Dari Allahu Akbar, dia simak terus, didalami sama dia. Mungkin kalau dulu-dulu dia dengar juga suara azan, tapi mungkin nggak terlalu fokus untuk dia menyimak lafaz azan itu. Pas waktu sampai hayya 'alas shalah, tiba-tiba teman, kawan ini menangis dengan seketika, bercucuran air matanya. Itu padahal dia bukan sengaja ya, tidak ada sengaja dan tidak ada untuk dia berniat menampakkan ke kawan-kawannya, ini nggak ada, karena dia udah tinggal sendiri. Jadi pas waktu la ilaha illallah, bergegas dia teman, bergegas dia lari. Kan Monas dekat dengan apa itu, Masjid Istiqlal. Dengan masjid itu ya kalau kita jalan kaki bisa. Bergegas dia lari ke Masjid Istiqlal teman. Rupanya di Masjid Istiqlal itu dia langsung ganti pakaian, mandi sampai berwudu, sholat dia di Masjid Istiqlal teman. Malamnya baru dia ngambil keputusan. Kalau dia ini kepingin hijrah lah kalau bahasa kita sekarang ya, hijrah
Tapi alhamdulillah teman, dia ini sangat yakin, ya teman gua ini lah ya, sangat yakin kalau dia itu bisa berubah. Kalau dulunya mungkin hatinya udah keras ya, nah, tapi ini mungkin berkat doa daripada ibu ini, teman. Berkat doa ibunya, emaknya, uminya, ya pokoknya mama lah ya teman ya. Jadi alhamdulillah teman, kalau kita mendengarkan suara komandang azan itu, jangan disepelekan ya kawan-kawan ya, teman-teman ya. Karena azan itu adalah seruan Allah lewat muazin ataupun bilal. Jadi memang mukjizat suara azan itu ada. Inilah contohnya teman-teman ya. Dia mendapat hidayah karena azan nih. Ya kalau masalah pekerjaan dia dulu ataupun kejahatan dia dulu teman, gua lebih ngerti, lebih paham ya. Tapi bersyukur alhamdulillah kalau Allah yang kepingin memberi hidayah ke seseorang itu, insya Allah tercapai teman ya. Karena Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia ini teman ya. Jadi untuk sekarang ini dulu yang bisa dibuka cerita sekilas ya buat teman-teman ya. Jangan lupa kita terus berikhtiar, doa, dan semoga teman yang udah hijrah ini istiqomah selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.